Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 350, Kejutan Terakhir. Selain utusan ilahi Xian, ada banyak orang kuat di wilayah suci yang memperhatikan pergerakan Luo Xiu. Peringkat pertama dari 4 tempat suci abadi, Xingling memiliki bakat dan kualifikasi tertinggi. Dapat dikatakan terlihat sekali dalam 10.000 tahun, dan ada harapan besar untuk memasuki alam abadi. Meskipun dikatakan bahwa Dewa Iblis hanya muncul sekali di dunia alam rendah selama ribuan tahun, sejak bencana kuno, bakat alam samudera bintang telah menurun, dan tidak ada Dewa Iblis tingkat abadi selama lebih dari 30.000 tahun. Namun, penampilan Luo Xiu bahkan lebih luar biasa daripada Xingling. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam puluhan ribu tahun sejarah alam samudera bintang, jadi secara alami akan menarik perhatian orang. Namun, Luo Xiu tidak pergi ke menara tanpa batas seperti yang dia bayangkan, melainkan datang ke menara jiwa spiritual terlebih dahulu. Tingkat ketiga menara jiwa spiritual dipenuhi dengan serangan spiritual dari tahap akhir wilayah suci, dan dalam perjalanan menuju jiwa, seseorang harus menahan serangan jiwa dari level ke-9. Sejauh ini, di antara 20 jenius muda, hanya Dao Wuxin yang berhasil menembus lantai 3 menara jiwa spiritual. Sekarang kultivasi Dao Wuxin telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Bela Diri, dan dia dapat menerobos ke alam Santo Bela Diri kapan saja. Dan kultivasi kesadaran spiritualnya telah mencapai puncak tertinggi Santo Bela Diri, dan bisa disebut sebagai orang pertama di generasi muda di alam samudera bintang yang mencapai itu. Hingga saat ini, belum ada yang bisa mencapai puncak teknik pemurnian jiwa terbaik. Bahkan jika Luo Xiu mendapat bantuan Dewa Semu, dalam 11 bulan ini, pengembangan kesadaran spiritualnya baru mencapai tingkat ke-7. Namun, tingkat hukumnya sudah lebih tinggi, dan dengan kekuatan hukum dia dapat meningkatkan indera spiritualnya. Dia dengan mudah melewati jalur jiwa di lantai 3 menara jiwa spiritual. Saatnya berlatih selama 60 hari di Istana Jalur Kebenaran. Ketika dia mencapai ujung jalan jiwa, Luo Xiu memiliki senyuman di bibirnya. Dalam hal ini, utusan ilahi Xian dan orang-orang kuat lainnya di wilayah suci tidak terkejut sama sekali. Dengan ranah penguasaan awal hukum kematian, akan menjadi kejutan jika mereka bahkan tidak dapat menembus lantai 3 menara jiwa spiritual. Namun, ketika Luo Xiu memasuki lantai 4 menara jiwa spiritual, serangan jiwa yang menyebar tiba-tiba naik ke tingkat yang benar-benar baru, tahap awal dari Patriark Bela Diri. Kesenjangan besar di dunia ini tidak dapat dibenarkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah serangan jiwa di lantai 4 menara jiwa spiritual mengandung kekuatan hukum. Karena mereka yang bisa mencapai ranah Patriark Bela Diri harus memahami hukum, jika tidak mereka harus berhenti di ranah Patriark Bela Diri. Akibatnya, tekanan kepada Luo Xiu meningkat tajam. Bagaimanapun, dia masih gagal bertahan di lantai keempat. Saya telah berkultivasi di wilayah suci selama hampir 1 tahun. Meskipun kekuatan saya telah meningkat pesat, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan kekuatan Patriark Bela Diri. Meskipun tidak bisa menembus menara jiwa spiritual lantai keempat, tapi Luo Xiu tidak berkecil hati. Dia tahu betul bahwa waktu kultivasinya terlalu singkat. Selama dia punya cukup waktu, hanya masalah waktu sebelum kekuatan kultivasinya mencapai tingkat Patriark Bela Diri. Segera setelah itu, Luo Xiu meninggalkan menara jiwa spiritual dan menuju menara tubuh emas. Terakhir kali dia menerobos ke tingkat ketiga dengan tubuh tempur fisiknya di tahap akhir. Meskipun dia bertahan di tingkat ketiga untuk mendapatkan sebatang dupa, dia gagal menembus ruang emas. Namun terakhir kali, dia hanya menggunakan kekuatan fisik murni dan tidak menggunakan kekuatan hukum. Hancurkan. Setelah memasuki level ketiga, Luo Xiu berteriak dengan marah dan menggunakan kekuatan hukum kematian untuk memberdayakan tubuh fisiknya. 13 tinju dan pedang meledak, menerobos ruang emas dan mendapatkan waktu kultivasi selama 30 hari waktu di Istana Jalur Kebenaran. Sedangkan untuk lantai 4 di atas, Luo Xiu bahkan tidak mencoba menerobos, dan langsung memilih untuk meninggalkan menara tubuh emas. Lantai 4 dari 4 menara pelatihan berisi kekuatan tingkat Patriark Bela Diri. Luo Xiu tahu betul bahwa dia tidak bisa bertahan dengan kekuatannya saat ini, jadi dia tidak membuang waktu di sini. Menara gaib ilahi dan menara tanpa batas yang tersisa tidak didatanginya. Hal yang diuji di menara gaib ilahi adalah basis kultivasi vital sejati Nuwa, dan dalam aspek ini,
dapat dikatakan bahwa itu adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Jadi dia tidak berencana untuk masuk ke lantai 3 menara tanpa batas lagi untuk saat ini. Sebenarnya, terakhir kali, jika dia lebih konservatif, tidak akan sulit baginya untuk tetap bertahan satu dupa di lantai 3 menara tanpa batas. Namun, karena dia ingin membunuh lawan di lantai 3 agar bisa lewat levelnya, setelah membunuh lawannya yang mencapai Santo bela diri terpaksa dieliminasi. Utusan ilahi Xian mengatakan bahwa jika saya bisa melewati lantai 3 menara tanpa batas, dia akan memberi saya beberapa petunjuk lagi. Jika saya menggunakan cara pertama untuk melewatinya, saya pasti tidak akan dapat memenuhi persyaratan dari utusan ilahi Xian. Setelah memikirkannya, Luo Xiu menghitung waktu kultivasinya di Istana Jalur Kebenaran. 52 hari sebelumnya, ditambah 60 hari di lantai 3 menara jiwa spiritual, dan 30 hari di lantai-lantai 3 menara tubuh emas, berjumlah 142 hari. 30 hari dapat digunakan untuk memasuki Istana Jalur Kebenaran untuk memahami jejak hukum, dan 112 hari sisanya dapat digunakan untuk menukar beberapa barang yang Anda perlukan dengan wilayah suci. Anak muda ini cukup tenang dan tidak terburu-buru untuk masuk ke lantai 3 menara tanpa batas. Utusan ilahi Xian melihat sedikit kelegaan di wajahnya ketika dia melihat Luo Xiu langsung menuju ke Istana Jalur Kebenaran. Tidak sombong atau terburu nafsu, dengan bakat luar biasa, dia memang pemuda yang baik. Liu Hongtian juga harus mengakui bahwa Xingling masih tertinggal jauh dibandingkan Luo Xiu. Waktu berlalu dengan tenang. Bagi para kultivator, 1 bulan berlalu. Setahun telah berlalu sejak 20 jenius muda memasuki wilayah suci untuk berlatih. Dalam bulan ini, semua jenius muda berkeliaran di antara tempat tinggal mereka dan menara percobaan. Kebanyakan dari mereka pada dasarnya telah menghabiskan waktu pelatihan Istana Jalur Kebenaran mereka, dan kekuatan mereka pada dasarnya telah ditingkatkan hingga batasnya, dan mereka tidak dapat melewatinya ke lantai yang lebih tinggi. Alhasil tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu di Istana Jalur Kebenaran. Oleh karena itu, banyak jenius muda yang berusaha sekuat tenaga untuk memasuki menara uji coba. Di satu sisi, mereka ingin mendapat waktu untuk berlatih di Istana Jalur Kebenaran, dan yang lebih penting, mereka ingin mendapatkan poin dan berjuang untuk peringkat yang lebih tinggi. Dalam pemeringkatan saat ini, Xingling masih menempati peringkat pertama, setelah menyelesaikan 3 lantai pertama dari 4 menara pelatihan. Di antaranya, menara tanpa batas diselesaikan menggunakan metode pertama, dan 3 menara pelatihan lainnya diselesaikan menggunakan cara kedua. Ini tidak berarti bahwa Xingling memiliki tingkat pemurnian jiwa dan pemurnian tubuh yang sangat tinggi, tetapi terutama karena pemahamannya tentang hukum lebih tinggi. Seseorang yang telah memahami 3 hukum, dan menggunakan kekuatan hukum untuk kultivasi mental dan fisiknya, melewati menara jiwa spiritual dan menara tubuh emas cukup mudah. Namun, meski begitu, Xingling masih belum puas, dan dia dengan tegas memilih mundur ke wilayah suci bela diri. Di saat yang sama, Wu Yun, Dao Wuxin, dan Gui Yu juga mundur. Pada hari terakhir periode 1 bulan, ke-20 jenius muda semuanya memiliki emosi yang campur aduk. Melihat peringkat mereka di tablet batu, ada yang tersenyum, sementara lebih banyak lagi yang mengerutkan kening. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dan paling menonjol di tanah suci utama. Tetapi ketika mereka datang ke sini, peringkat mereka rendah, dan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Sejauh ini, peringkat 5 teratas pada dasarnya telah ditentukan. Xingling berada di urutan pertama, Wu Yun, Dao Wuxin, dan Gui Yu berada di urutan kedua yang keempat. Peringkat Luo Xiu berada di peringkat kelima. Alasan mengapa peringkat Luo Xiu lebih rendah adalah karena dia melewati lantai 3 menara tanpa batas menggunakan metode pertama, bukan metode kedua. Xingling berada di peringkat pertama adalah karena dia telah melewati lantai 3 menara tanpa batas. Adapun hasil dari 3 menara uji coba lainnya, semuanya sebanding dengan Wu Yun, Dao Wuxin, dan Gui Yu. Gui Yu keluar dari pengasingan. Haha, kakak senior telah menerobos ke level Santo bela diri. Kali ini dia pasti bisa menembus lantai 3 menara tanpa batas dalam satu gerakan. Sosok Gui Yu muncul di depan menara tanpa batas. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, yang membuat banyak orang jenius di sekitarnya merasa tertekan. Tidak hanya itu, Gui Yu juga memiliki aura hukum samar yang berfluktuasi di tubuhnya, dan dia tiba-tiba mencapai tingkat pemahaman hukum kematian. Sebagai keturunan pertama dari Sekte Iblis Suci Tanah Suci Abadi, Gui Yu secara alami dapat memperoleh bagian dari hukum kematian. Melalui bagian dari hukum kematian, dia dapat memahami hukum di dalamnya. Meskipun tidak sebagus pemahaman jejak aturan, tetapi hasilnya luar biasa. Ini juga merupakan bidang pemahaman hukum. Meskipun hanya memahami hukum kematian, dengan hukum tinggi ini, Gui Yu bisa menyaingi 3 hukum biasa yang dimiliki oleh Xingling. Dengan kekuatan hukum kematian dan terobosannya ke ranah Santo bela diri,
Guiyu segera datang untuk mendobrak menara tanpa batas begitu dia keluar dari pengasingan, karena hari ini sudah menjadi hari terakhir. Tidak lama setelah Guiyu memasuki menara tanpa batas, Wu Yun, Dao Wuxin, dan Xingling semuanya keluar satu demi satu, dan kultivasi mereka juga telah mencapai ranah Santo Bela Diri. Keempatnya bisa dikatakan sebagai generasi muda jenius tiada taraf yang pertama mencapai ranah Santo Bela Diri. Di depan pintu istana jalur kebenaran, sosok Luo Xiu perlahan muncul. Matanya sedikit tertutup dan tubuhnya sekokoh batu. Karena semua orang pada dasarnya tidak punya waktu untuk berlatih di istana jalur kebenaran, tidak ada orang lain di sekitar sini, dan suasananya sunyi dan sepi. Setelah beberapa saat, Luo Xiu perlahan membuka matanya, tidak ada aura yang terpancar di sekujur tubuhnya, dia hanya bergerak dengan tenang dan meninggalkan istana jalur kebenaran. Luo Xiu sudah keluar dari pengasingan. Di istana di puncak Gunung Suci, sudut mulut Ziyan melengkung membentuk senyuman. Dalam satu hari, generasi pertama dari 4 tempat suci abadi memulai sesi terakhir mereka. Guiyu adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, menerobos lantai 3 menara tanpa batas dalam satu gerakan, dan membunuh 3 lawan di tingkat ke-9 dari Santo Bela Diri dalam sebatang dupa. Dia mampu membunuh 3 Santo Bela Diri tingkat 9 tepat setelah menerobos ke alam Santo Bela Diri. Kekuatan mengerikan dari generasi pertama Tanah Suci Abadi terlihat jelas. Segera setelah itu, Wu Yun dan Dao Wuxin juga memasuki menara tanpa batas satu demi satu untuk melewati level tersebut, dan keduanya membunuh lawan mereka dengan sebatang dupa dan berhasil melewati level tersebut. Kekuatan ketiga orang ini pada dasarnya serupa, tetapi terobosan Xingling pada akhirnya mengejutkan semua orang. Karena dia tidak hanya membunuh lawan di lantai 3 menara tanpa batas dalam satu batang dupa, tapi dia juga bertahan untuk satu batang dupa di lantai 4 menara tanpa batas. Di lantai 4 menara tanpa batas, ada 3 lawan dari Santo Bela Diri tingkat ketiga, dan ketiga lawan ini masih dalam ranah penguasaan awal hukum. Utusan ilahi Ziyan, kesenjangan antara Pangeran Bela Diri dan Santo Bela Diri sangat besar. Kultivasi Xingling tidak hanya mencapai alam Santo Bela Diri, tetapi dia juga telah memahami hukum keempat. Hanya dengan begitu dia dapat berada di menara tanpa batas. Dia bertahan di tingkat keempat selama sebatang dupa. Penguasa Surga Liu berkata sambil tersenyum. Apa, penguasa surga Liu masih menganggap Luo Xiu tidak sebaik Xingling? Utusan ilahi Ziyan berkata sambil tersenyum. Dalam hal bakat dan kualifikasi, Luo Xiu mungkin lebih baik daripada Xingling, tetapi bakat Xingling tidak buruk, dan dia berasal dari Tanah Suci Abadi. Dia beberapa tahun lebih tua dari Luo Xiu, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Penguasa surga Liu tersenyum sedikit. Jika beberapa tahun berlalu, Luo Xiu ini mungkin mampu melampaui Xingling, tapi sekarang... Setelah mendengar penguasa surga Liu mengatakan ini, utusan ilahi Ziyan baru saja tersenyum tanpa menjelaskan. Setelah beberapa saat, Luo Xiu memasuki menara tanpa batas dan muncul langsung di lantai 3. Boom! Segera, pertempuran besar terjadi di lantai 3 menara tanpa batas. Di bawah pengepungan 3 lawan dengan kultivasi Santo Bela Diri tingkat 9, Luo Xiu tampaknya mampu menyelesaikannya dengan mudah. Semua serangan, kekuatannya tampaknya meningkat pesat dalam 1 bulan. Indra spiritual penguasa surga Liu dengan jelas melihat penampilan Luo Xiu di menara tanpa batas. Meskipun orang dari istana bintang surgawi adalah teman lamanya, Liu Hongtian tidak akan membiarkan Luo Xiu mengalahkan Xingling. Dia sengaja mengincar pusat perhatian, karena sebagai penguasa wilayah dari wilayah suci, jika seorang jenius yang dihargai oleh wilayah suci dapat muncul dari sisinya, dia juga bisa mendapatkan hadiah dari alam rahasia wilayah suci. Oleh karena itu, Liu Hongtian tidak lagi berpikir Luo Xiu lebih rendah dari Xingling. Sebaliknya dia berharap dia akan tampil lebih baik sehingga dia akan lebih dianggap serius. Boom, boom, boom. Serangan tingkat 9 dari ketiga Santo Bela Diri terus berlanjut. Tetapi seluruh ruangan dipenuhi dengan fluktuasi energi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Luo Xiu. Serangan pedang biasa dapat dengan mudah menetralkan semua serangan. Tuan Liu, apakah menurut Anda Luo Xiu masih kalah dengan Xingling? Utusan ilahi Ziyan tersenyum penuh arti. Tuan Liu Yu mengelus janggut putihnya dengan tangannya. Masih terlalu dini bagi utusan ilahi Ziyan untuk mengatakan ini sekarang. Dia dapat menangani lantai 3 menara tanpa batas dengan mudah. Tetapi jika dia ingin menyerang membunuh 3 lawan tidaklah sesederhana itu. Tidak lama setelah penguasa surga Liu mengucapkan kata-kata ini, sosok Luo Xiu tiba-tiba muncul di menara tanpa batas dan muncul tepat di depan Santo Bela Diri Pemurnian Jiwa, dan pedang tinju diledakkan tanpa ampun. Reaksi Santo Bela Diri Pemurnian Jiwa tidak lambat, dan dia menahan pukulan dan pedang pertama Luo Xiu. Tapi kemudian beberapa pukulan dan pedang lagi datang ke arahnya, dan tubuhnya meledak menjadi bubuk. Melihat adegan ini, penguasa surga Liu sedikit tergerak, karena hanya dalam selusin napas,
Luo Xiu mampu membunuh lawan dengan paksa, dan serangan dari dua santo bela diri tingkat 9 lainnya dengan mudah dikalahkan olehnya, tanpa mengalami cedera sedikit pun. Perlu diketahui, ketika Xing Ling berhasil menembus lapisan ketiga dan mengalahkan lawan pertamanya, dia juga harus membayar harga dengan sedikit cedera. Dan dalam menara tertinggi ini, begitu satu lawan berhasil dikalahkan, maka perjalanan akan menjadi lebih mudah. Pemahaman hukumannya telah meningkat lagi, kata penguasa surga Liu dengan mata menyipit. Dengan penglihatannya yang tajam, dia dapat melihat bahwa pemahaman Luo Xiu tentang hukum kematian telah meningkat pesat dibandingkan sebulan yang lalu. Meskipun tingkat pemahaman tentang hukum tersebut masih dalam tahap awal, dalam setiap tahap tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, dapat dibagi menjadi awal, tengah, akhir, dan puncak. Luo Xiu sepertinya baru berusia 22 tahun, ya. Penguasa surga Liu tak bisa menahan rasa kagumnya. Sebelum memasuki alam rahasia wilayah suci, Luo Xiu berusia 21 tahun. Dalam waktu hanya 1 tahun, peningkatan kekuatannya sangatlah luar biasa, secepat meteor yang melesat. Mungkin, Pangeran Bela Diri tingkat 4 di usia 22 tahun tidak terlalu istimewa, tetapi mencapai tahap tengah dalam pemahaman hukum pada usia tersebut sangatlah mengerikan. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar yang menghambat kekuatan seorang kultivator adalah pemahaman hukum. Banyak patriark bela diri di alam bintang laut hanya berada pada tingkat pemahaman hukum, bahkan belum mencapai tingkat penguasaan awal. Kekuatan seni bela diri mulai dari patriark bela diri, perbedaan kekuatan hanya memberikan dampak kecil pada kekuatan keseluruhan. Yang paling utama adalah pemahaman hukum. Seorang patriark bela diri yang mencapai tingkat penguasaan hukum yang matang bisa dengan mudah melawan 10 patriark bela diri yang hanya berada pada tingkat penguasaan awal. Luo Xiu baru berada di tingkat 4 pangeran bela diri, tetapi sudah mencapai tingkat tengah dalam penguasaan hukum. Jika dia mencapai tingkat santo bela diri atau bahkan patriark bela diri, apa yang akan terjadi? Bukan hanya penguasa surga Liu yang terkejut, utusan ilahi Zian juga tampak terkejut. Sebulan yang lalu, Luo Xiu masih berada di tahap awal penguasaan hukum, tapi kini, hanya dalam waktu sebulan, dia sudah mencapai tahap tengah. Seberapa menakutkannya kemampuan pemahaman hukum yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Kaisar Agung Seni Bela Diri